Menurut tuh berapa banyak sih dana darurat yang harus disimpan? Sebanyak-banyak sih menurut gue. Kalau bisa di atas ratusan juta. Hai. Oh my god, I'm so nervous. Oke. Keren. Ketahuan cewek gue lagi. Hi, I'm Daniel and you're watching Malikwe Project. Ya elah, lo mager mulu. Mending nembok. Menurut lo berapa banyak dana darurat yang harus disimpan? Dana darurat. Aduh. Gue nggak ada lagi. Nggak ada. Tolol. Waduh, berapa ya? Mungkin kayak sekitar dana darurat mungkin kayak seharusnya ya. Mungkin 15% dari gaji pokok lo mungkin. Kalau menurut gue minimal gocap 50 juta. 50 juta untuk dana darurat. Iya. Oh, itu gue lumayan banyak tuh. Kalau gue biasanya dapat dari satu kali gaji, gue biasanya 50% akan gue investasiin dari gaji pokok ya. Minimal tuh mungkin kalau untuk dana darurat yang emang kita nggak bisa ekspektasiin itu mungkin ya bisa jadi 10 juta lah ya. Itu udah cukup buat lo kalau misalnya kenapa-napa. Kalau kecelakaan sih kayak paling cuma bayar UKS doang sih. Kalau misalnya kayak gue ngehamilin anak orang tuh baru kan darurat habis tuh baru tuh. Ya udah lah, penting kan aku jawab kan. Ya udah. Dana darurat yang harus disimpan. Sebanyak-banyak sih menurut gue. Kalau bisa di atas ratusan juta. Karena kan kita nggak tahu ya kapan kita ntar nauzubillah nih sakit, kecelakaan atau siapa gitu kan, atau tiba-tiba bangkrut gitu kan, nggak ada yang tahu. Sakit kan ada BPJS ya kan? Ngapain apa guna BPJS kita bayar? Aduh, gue kalau ada yang kesindir maaf banget ya, tapi gue kayak nggak tahu itu fungsinya apa. Ya udahlah, ntar aku salah lagi. Dana darurat banget ya. Kalau gue pribadi sekarang ini gue mikir kurang lebih sepertiga dari apa yang gue punya. Pengalaman pernah masuk bantu ya buat biaya rumah sakit tuh minimal 10. Jadi kalau buat dana darurat usahakan di atas 20 juta tuh udah aman. Maksudnya kalau sakit, minimal sakit pun rumah sakit masih ke cover. Dan juga kalau emang nyari kerja tabungan segitu kurang lebih ya 10 bulan sambil nyari ya masih bisa. Asal bareng orang tua ya. Karena makan bareng orang masih nebeng. Jadi 20 juta nebeng orang tua sambil nyari kerja masih aman. Gue nggak pernah memikirkan itu sih ya. Ya palingan kalau gue simpen palingan kalau untuk sehari-hari minimal gue megang ada uang sekitar 7-10 lah gitu untuk darurat apapun itu. Oh, nih gue udah belajar nih. Dana daruratnya ini nih. 6 bulan 6 kali dari pengeluaran lo dalam 1 bulan. Lo kali aja tuh berapa ya? Kalau gue kan pengeluaran gue sebulan tuh di atas 15. Ya dihitung aja. Kalau menurut gue kayaknya sebulan habis 2 juta doang sih, jadi 12 juta lah harusnya ya segitulah, 12 juta harusnya dana darurat gue. Tapi nggak tahu karena gue juga nggak punya dana darurat. Dana darurat paling ya 1 juta 2 juta kayak cukup sih. Sedarurat-daruratnya gue apa sih paling nggak ada lah. Berapa banyak dana darurat? Gue nggak terlalu nyimpen banyak dana darurat ya. Biasanya kalau dari gaji paling 10% untuk gue dana darurat. Karena I live in the present, so I have to be happy in this moment kayak gitu. Ada tabungan jadi ya kalau urgent tinggal ambil gitu. Kalau kayak keluarga tadi mau minjem, nggak gue pinjemin sih, gue pelit. Balikin duit gue. mohon maaf saya miskin. So dana darurat sebenarnya penting, cuman ya everyone has different perspective about that gitu. Kalau gue dana darurat gak banyak sih. Mungkin 5 juta ke atas. Biasanya 5-10% dari penghasilan gue. Gue biasa soalnya kayak pakai roulette yang 30, 20, 10 yang kayak gitu-gitu. Dana darurat. Gue termasuk orang yang gak terlalu ngerencanain dana darurat sih sebenarnya. Ya yang ada aja di ATM gitu. Jadi gue nggak ada nominal tertentu buat dana-dana darurat. Ada beberapa, kalau gue ada di kripto, di reksadana, di P2P lending juga ada.
Dana darurat sebanyak mungkin sih. Misalkan gue sekarang nih bulan ini 60, pokoknya gue 20 nih nggak boleh habis di jangka waktu sebulan 2 bulan ini. Kayak gitu. Jadi sepertiga dari apa yang gue punya. Kalau misalkan nominal, Even kayak lebih dari 50% gaji, itu harus banget punya. Karena ngelihat dari apa ya, biaya rumah sakit segala macam tuh kayak lu sehari 2 hari 3 hari tuh bisa habis 5 juta sendiri gitu loh. Jadi gue rasa 10 juta sih dana darurat. Dana darurat Sebanyak-banyaknya. lo bisa nyebut nominalnya? Kayak kan gaji gue $1.000 nih. Ya gue taro. Gue 500.000 doang sih. Sedikit ya berarti. Banyak dong. 500.000 dari $1.000. Itu bisa dapat Starbucks, bisa dapat McD. Harus bersyukur jadi manusia itu. Anjing. Nominal dana darurat yang harus gue simpen mungkin sekitar Nggak ada. Karena konsep gue nggak, sebenarnya butuh dana darurat tuh butuh ya. 1 juta kali ya, 1 juta cukup per bulan. 2 juta. Around 30 mungkin. 2-3 juta. 2-3 juta. Iya, buat jaga-jaga atau ada apa gitu. Menurut gue, dana daruratnya itu karena gue belum ada tunjangan ekor istri dan anak paling bisa gila. Jadi paling yang dana daruratnya ya sekitar 2-5 juta lah ya. Iya, ketika gue belum ngurus rumah, otomatis dana daruratnya lebih gede daripada ketika gue udah ngurus rumah gitu. Karena menurut gue dana darurat itu penting, tapi gue sangat menyesal sedikit doang sih, nggak banyak banget. Kenapa nggak nabung dari dulu gitu, dan buat dana darurat bukan buat nikah atau gimana, tapi buat dana darurat tuh penting menurut gue. Karena lu kalau nggak punya dana darurat saat lu nanti sakit atau kecelakaan, lu motor lu atau laptop lu bahkan atau tempat yang bertujuan untuk menyambung hidup lu lah, kayak motor, laptop, HP, kalau nggak punya duit atau kayak butuh biaya urgent yang butuh banyak gitu, dana darurat itu penting.